kita takbir Allahu Akbar, kemudian selesai dengan salam, hati kita menghadap kepada Allah atau jalan-jalan? Nah ini PR besar kita Bapak Ibu sekalian. Sebab Allah jadikan kita sebagai manusia, misi besar kita adalah beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah kita adalah sholat kepada Allah. Sholat adalah munajatnya hamba kepada Allah. Sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kalau Nabi mi'rajnya sampai ke Sidratul Muntaha. Orang yang beriman cukup lewat sholat dia mi'raj kepada Allah. Artinya hati menghadap kepada Allah. Maka kalau kita sholat kita sudah merasakan kehusuan. Kalau dalam sholat kita hudurul qalbi ma Allah, merasa hadir bersama Allah, maka setelah sholat itu akan tenang adanya. Nabi kalau lagi menghadapi persoalan-persoalan besar, kemudian memerintahkan kepada Bilal, ya Bilal arihni bis sholat. Bilal tegakkan sholat, engkau iqamah supaya aku bisa istirahat. Jadi ketika istirahat jadi rileks. Kenapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Capek Bapak Ibu sekalian di notaris, banyak urusan. Ya, pikiran kita panas. Ketika kita sholat, serahkan kepada Allah. Sesungguhnya sholatku, manasiku, hidup dan matiku. Bukan sebatas satu urusan, dua urusan. Sholat dan matiku lillah, milik engkau. Jadi dalam sholat itu penyerahan total kita kepada Allah. Hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sholat jadi tenang. Aqimis sholah li dzikri. Tegakkan sholat supaya hati zikir kepadaku. Jadi lewat sholat menjadi rileks. Tapi kalau setelah sholat masih bingung, masih gundah gulana, berarti ada yang salah dalam sholat kita. Salah satunya di mana hatinya tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mendasar kita. Kita evaluasi sama-sama. Bagaimana hati kita sudah menghadap kepada Allah, apa masih jalan-jalan? Apa masih mikiran cicilan? Ya. Jangan sampai lagi sholat tapi ingatnya kepada cicilan motor. Maka tidak akan berefek positif setelah sholat itu. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kita punya harta, punya kekayaan, semua Allah titipkan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sebab kalau sudah dimasukkan ke dalam hati, otomatis hati itu kal mir'ah. Seperti cermin, maka yang ada dalam cermin itu adalah bayang-bayang dunia, gambaran-gambaran dunia, sehingga tidak akan bisa bersinar hatinya. Cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati. Maka kita harus berupaya mengeluarkan, berpaling hati kita dari dunia dan makhluk. Maka cukup digenggam. Kita punya harta, kita genggam. Kita punya perusahaan, kita manage dengan baik. Tapi hati kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama.